surga, terima kasih buat pagi ini. Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah bersama. Mari Tuhan pimpin kami dari awal hingga akhir ibadah ini, supaya sukacita kami semakin bertambah karena kasih Tuhan begitu melimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan beribadah bersama Miss Christine, Pak Nurdin, Miss Rosa.
Selamat pagi anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan Yesus masih memberi kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami supaya kami saat mendengarkan firman Tuhan, kami duduk dengan tenang, mendengarkan dengan baik. Tuhan memimpin supaya firman Tuhan ini Tuhan taruh dalam hidup kami dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami supaya hidup kami jadi berkat. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami akan dengar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hai anak-anak, selamat pagi. Tetap semangat ya meskipun ibadah kita masih online. Anak-anak duduk dengan tenang, siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya, pulpennya supaya anak-anak bisa mencatat bagian-bagian penting. Anak-anak, hari ini, tema hari ini yaitu murah hati. Anak-anak ada yang tahu nggak ya artinya apa ya? Murah hati artinya apakah hatinya yang murah atau apa anak-anak? Ayo, ada yang bisa nggak anak-anak? Iya, betul anak-anak. Murah hati artinya suka menolong, suka memberi, baik hati, penyayang. Ya, anak-anak boleh catat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43 untuk cerita hari ini. Di kota Yope, anak-anak, ada seorang perempuan murid Tuhan Yesus. Dia sangat disayang. Kenapa ya perempuan ini disayang? Anak-anak mau tahu namanya? Namanya itu Tabita atau disebut juga Dorcas. Kenapa Tabita ini disayang oleh semua orang-orang di kota Yope? Karena Tabita itu bisa menjahit dan bisa membuat sebuah baju. Bukan hanya satu baju, tapi beberapa baju dan diberikan buat orang-orang kota Yope yang memerlukannya. Wah, baik hati sekali Tabita ini. Tapi anak-anak, satu kali Tabita ini sakit dan Tabita meninggal dunia. Semua orang sedih sekali, semua menangis anak-anak. Karena semuanya sayang kepada Tabita. Semua ingin melakukan untuk Tabita. Tadi tidak ada yang bisa dilakukan anak-anak. Tabita ini dibawa ke ruang atas. Lalu beberapa orang, yaitu 2 orang, memanggil Petrus. Saat itu Petrus ada di kota Lida. Dan ketika Petrus datang, semua orang-orang di kota Yope pasti menangis anak-anak. Saking sedihnya kehilangan Tabita. Dan saat itu Petrus menyuruh mereka keluar dari ruangan. Lalu Petrus berlutut dan Petrus berdoa. Dan ketika Petrus selesai berdoa kepada Tuhan Yesus, tiba-tiba mata Tabita terbuka. Dan Petrus membantu Tabita untuk berdiri. Terbiasa Tuhan Yesus yang hebat yang sudah membangkitkan Tabita. Lalu Tabita dibawa kepada orang-orang kota Yope dan diberitahu bahwa Tabita hidup kembali. Luar biasa anak-anak, dan orang-orang kota Yope menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, sekarang ambil Alkitabnya, kita akan buka bersama-sama Lukas 6 ayat 36. Matius, Markus, Lukas. Nah, gampang ya. Di Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas. Nah, kita buka Lukasnya. Lukas 6 ayat 36. Kita baca bersama-sama. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sambil dihafalkan ya anak-anak ya. Baca di Alkitabnya, kita baca sekali lagi.
Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sekarang Alkitabnya ditutup dan hafalkan bersama-sama dengan Miss Seni. Ayo sama-sama anak-anak, 1, 2, 3. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Anak-anak tadi ada catatan, anak-anak catat satu hal yang kamu ingin lakukan. Apa yang kamu ingin lakukan? Kalau Tabita sudah melakukan, yaitu dia membuat baju dan membagikan kepada orang-orang Yope. Misalnya ini kan saya ada di rumah, gak apa-apa dari rumah juga kita bisa melakukan. Bukan hanya satu hal, tapi banyak hal untuk orang-orang di rumah kita. Di mana saja kita berada saat ini. Satu hal kamu pikirkan, saya ingin membantu mama. Saya ingin membantu adik saya ketika kesulitan belajar. Saya ingin membereskan mainan saya. Saya ingin membereskan alat-alat tulis saya. Saya ingin membantu mama setiap hari ketika menyiapkan makanan. Saya ingin menjadi berkat dalam hidup saya. Anak-anak tulis dan anak-anak lakukan. Biarlah hidup kita boleh menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Biarlah kami juga boleh menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang baik hati, yang suka memberi, suka menolong. Semuanya kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari anak-anak kita berdiri. Kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak, kita sudah mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih.